teman-teman. Jadi itu teman-teman berhati-hatilah dalam memilah dan memilih informasi, berhati-hatilah dalam menjaga keberhidupan kita, dan kita harus berbijaksana mana yang harus kita utamakan, yang itu adalah kehidupan nyata kita, dan mana yang memang boleh kita perhatikan dan itu adalah kehidupan orang lain atau saudara kita di luaran sana. Dan kita juga kalau memang punya kelebihan atau kepedulian yang lebih, itu juga harus diukur dengan kemampuan kita, dengan bagaimana kita itu menyikapi informasi itu, teman-teman. Jangan sampai kita ingin sekali menggebu-gebu menolong, membantu, namun kemampuan kita terbatas, kita memaksakan diri, kehidupan kita sendiri yang akan carut marut, yang akan ruwet, yang akan hancur lebur gitu kan, karena kita menolong orang tanpa kemampuan yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, semakin berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang apa sikap kita tentang peperangan yang terjadi dalam waktu-waktu ini, entah itu di Timur Tengah, entah itu di Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya teman-teman. Bahkan perang-perang yang terjadi saat ini diprediksi bisa sangat membesar, meluas, dan menjadi perang dunia 3 teman-teman. Namun apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang perangnya gitu kan, namun saya berpikir gitu kan, kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih belum terdampak, ya semoga insya Allah tidak terdampak gitu kan, tentu kita harus menyikapi itu dengan baik dan bijaksana teman-teman. Kita jangan sampai ibaratnya itu terombang-ambing, terpengaruh, atau ikut-ikutan bereaksi dengan tidak bijak oleh informasi-informasi yang dipasok ke negara kita tentang peperangan itu teman-teman. Maka dari itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, perlu kita syukuri teman-teman di negara kita Indonesia Raya ini gitu kan, Nusantara, tempat yang kita cintai, rumah kita bersama, negara kita yang kita cintai ini gitu kan, masih, dan semoga jangan ya teman-teman terdampak perang di belahan bumi tempat yang lain sana ya teman-teman, entah itu di Rusia, Ukraina, entah itu di Timur Tengah gitu kan. Kita harus selalu bersyukur tentang apa kehidupan kita yang saat ini teman-teman. Jangan sampai kehidupan kita yang damai ini terkoyak, kemudian ibaratnya hancur lebur, berpecah belah, saling curiga mencurigai, saling ibaratnya itu gontok-gontokan dengan suatu hal atau hal-hal yang sebetulnya itu adalah suatu isu semata. Sebetulnya adalah suatu hal yang sengaja dipropagandakan agar kita fokus kita terfokus kepada berita-berita tersebut teman-teman. Ibaratnya seandainya kita punya atau melihat berita di Timur Tengah sana, betapa pembantaian itu terjadi setiap hari, rudal-rudal, bahkan roket-roket setiap hari meluncur gitu kan. Kita yang melihat itu tentu kita miris sebagai manusia yang memiliki hati nurani, sebagai manusia yang memiliki akal sehat dan empati terhadap sesama gitu kan, terhadap manusia yang lain, tentu kita akan marah teman-teman. Apalagi mereka sesama umat beragama, sesama umat Islam yang begitu saja dibantai, dibombardir dan lain sebagainya ya teman-teman. Kita memang harus prihatin dengan itu dan sangat mengecam sekali dengan hal itu ya teman-teman. Namun kita di negara Indonesia ini, kita juga punya kehidupan, kita juga punya kewajiban dari hari ke hari, kita juga punya hal
yang harus kita kerjakan. Jangan sampai fokus kita ibaratnya itu teralihkan begitu besarnya kepada hal-hal yang di jauh sana, teman-teman. Walaupun tetap kita sebagai manusia yang berempati terhadap manusia yang lain, terhadap saudara-saudara kita seiman dan sama-sama memeluk agama gitu kan, kita tetap harus berempati, dan yang terbaik adalah mendoakan. Kalau bisa ya ikut nyumbang, atau mungkin kalau seandainya pemerintah mengadakan mungkin donasi, atau mungkin ormas-ormas tertentu yang memang kredibel, yang bisa dipercaya gitu kan, yang mereka juga bisa menyalurkan sampai ke tempatnya gitu kan. Karena banyak sekali teman-teman ormas-ormas yang mengaku bahwa mereka menyalurkan donasi-donasi untuk Palestina, untuk ibaratnya itu perang-perang ini gitu kan. Namun nyatanya atau mungkin realitanya belum tentu sampai ke sana, teman-teman. Jadi kalian juga harus selektif ketika dimintai sumbangan, dimintai donasi untuk korban-korban peperangan di Timur Tengah atau mungkin di Ukraina Rusia sana gitu kan. Kalian juga harus lihat legalitasnya, benar atau tidaknya, pertanggungjawabannya, itu juga harus kita benar-benar selektif atau hati-hati, teman-teman. Jangan sampai dana-dana yang kita keluarkan, donasi-donasi yang kita keluarkan akan keluar kepada tujuan yang salah, teman-teman. Karena pernah terjadi ketika gencar-gencarnya isu-isu terorisme, isu-isu ISIS dan lain sebagainya gitu kan, yang tadinya donasi itu dihimpun untuk Palestina atau untuk korban-korban bencana, korban-korban bencana perang ya, atau yang terdampak oleh peperangan, malah masuk donasi yang ada di Indonesia ini kepada mereka-mereka yang melakukan teroris-teroris itu, teman-teman, kepada orang-orang yang garis-garis keras itu. Jadi harus berhati-hati, betapa kita itu harus benar-benar teliti mana yang resmi, mana yang tidak, dan yang harus kita lihat adalah kalau memang tidak ada yang bisa kita salurkan, ya kita mendoakan untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka, keselamatan mereka. Kalau memang harus mereka tidak selamat, semoga mereka benar-benar menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang berjuang untuk kehidupan mereka, untuk kebaikan mereka, dan untuk keluarga dan bangsa mereka ya, teman-teman. Kita di Indonesia belum terdampak secara langsung, namun secara mungkin perekonomian atau mungkin hal-hal lain ya, selain fisik, selain perang gitu kan, kita mungkin sedikit banyak sudah terdampak, apa-apa naik karena ibaratnya supply dari luar ke Indonesia, dari Indonesia keluar itu kan terganggu apabila kita di belahan dunia yang lain gitu kan mengalami peperangan. Di belahan dunia yang lain tentu adanya sendatan-sendatan supply bahan makanan atau mungkin perkapalan juga akan sendat gitu kan. Jadi secara tidak langsung memang kita akan terdampak itu semua. Ada barang-barang yang mungkin naik, ada barang-barang yang mungkin langka di Indonesia ini gitu kan. Kita sebagai manusia harus benar-benar sebagai pribadi dan masyarakat Indonesia Raya gitu kan, kita harus ibaratnya itu ikut menyesuaikan diri. Jangan sampai penyesuaian diri kita itu salah gitu kan, karena segala sesuatunya kita rasakan di Indonesia Raya ini, karena kita hidup di Indonesia, di negara kita ini, di Nusantara ini gitu kan. Jadi kita harus tetap fokus besar fokus kita terhadap kehidupan kita sekarang, saat ini, dan di dunia nyata ini, teman-teman. Kalau seandainya kita mendengar berita-berita tentang Timur Tengah sana, tentang belahan bumi yang lain yang sedang berperang gitu kan, tentunya kita juga bisa merespon, bisa mendoakan, bisa berdonasi, namun secara langsung tentu kita tidak dapat ikut serta, teman-teman. Dan jangan sampai kamu ikut serta dengan itu semua tanpa arahan yang jelas, tanpa bimbingan oleh instansi terkait atau pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga tertentu ya, teman-teman. Jangan sampai itu semua. Kita harus berkehidupan ini juga dengan baik. Kalau seandainya ada perang di belahan bumi yang lain, kita jangan melupakan kehidupan kita sekarang. Kita juga harus bekerja dengan baik, menafkahi keluarga kita dengan baik, berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, ibaratnya itu melakukan aktivitas sosial kita dengan baik gitu kan.
Jangan sampai informasi-informasi yang digelontorkan ke negara kita di luar sana, informasi yang ada berita-beritanya di luar sana yang masuk ke Indonesia, mempengaruhi pekerjaan kita di Indonesia ini, di negara kita ini, di rumah kita sendiri, di daerah kita sendiri, teman-teman. Itu akan merugikan kita. Itu akan menjadikan kita itu kurang produktif karena kita memikirkan suatu hal yang jauh. Walaupun kita memang sebetulnya harus berempati kepada mereka karena mereka benar-benar ditindas, warga Palestina, warga yang diperangi oleh Israel gitu kan, yang dibombardir oleh sekutu gitu kan. Kita juga harus berempati, namun kita juga jangan sampai lupa dengan kehidupan kita di Indonesia ini. Bagaimana kita membangun peradaban kita yang lebih baik, bagaimana kita itu membangun keguyupan kita. Karena awal dari segala peperangan itu adalah dipropagandakan atau diisukan atau dibuat kita semua ini saling terpecah belah, teman-teman. Saling ibaratnya itu curiga dan curiga. Jangan sampai kehidupan kita di Indonesia ini diusik, ibaratnya dirongrong, dipermainkan karena kita hanya fokus kepada luar, tapi kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri, negara kita sendiri, kepada kehidupan kita di bumi Nusantara ini juga gitu kan. Kita harus memikirkan apa yang kita lakukan di dunia nyata kita. Kalau informasi itu datang dari luar, itu adalah kehidupan di luaran sana, namun kehidupan kita di dalam negeri ini, di daerah kita sendiri, di negara kita sendiri, kita juga harus bisa fokus gitu kan. Jangan sampai fokus kita ibaratnya itu forsir untuk mengikuti informasi-informasi luar tanpa kita itu mengingat kehidupan kita nyata kita di negara ini, teman-teman. Karena contoh-contoh yang sudah terdahulu kala kenapa perang itu terjadi, karena adanya perpecah belahan, teman-teman, yang itu memang sengaja dibuat. Ibaratnya contoh di Yaman sana antar suku perang gitu kan, di daerah lain juga antar suku juga perang, antar kabilah juga perang. Afghanistan, Pakistan dulunya itu perangnya dipicu oleh kabilah-kabilah, oleh kelompok-kelompok yang saling dibenturkan sehingga mereka tidak memiliki nasionalisme, sehingga mereka lupa dengan betapa kita itu harus membangun peradaban negara kita, bangsa kita, agar kita bisa berkembang, agar kita bisa damai. Dengan damai itu kita bisa melakukan kehidupan ini dengan lebih baik. Seandainya kita itu sebagai makhluk beragama, manusia beragama, kalau tidak damai, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, kan seperti itu. Bagaimana kita bisa meniti kehidupan ini dengan baik kalau kita itu tidak damai. Nah, kedamaian ini bisa diusik apabila kita itu dipermainkan entah oleh isu, entah oleh opini, entah oleh informasi-informasi yang memecah belah kita. Dan itu kita harus berhati-hati, kita harus ibaratnya itu waspada, jangan sampai kita kecolongan di sela-sela belahan bumi yang lain berperang. Kita terlalu fokus dengan itu tanpa kita memikirkan kehidupan nyata kita di negara ini. Itu sangat bahaya sekali, teman-teman. Jadi itu teman-teman berhati-hatilah dalam memilah dan memilih informasi, berhati-hatilah dalam menjaga keberhidupan kita, dan kita harus berbijaksana mana yang harus kita utamakan, yang itu adalah kehidupan nyata kita, dan mana yang memang boleh kita perhatikan dan itu adalah kehidupan orang lain atau saudara kita di luaran sana. Dan kita juga kalau memang punya kelebihan atau kepedulian yang lebih, itu juga harus diukur dengan kemampuan kita, dengan bagaimana kita itu menyikapi informasi itu, teman-teman. Jangan sampai kita ingin sekali menggebu-gebu menolong, membantu, namun kemampuan kita terbatas, kita memaksakan diri, kehidupan kita sendiri yang akan carut marut, yang akan ruwet, yang akan hancur lebur gitu kan. Karena kita menolong orang tanpa kemampuan yang bisa kita lakukan gitu kan. Ibaratnya contoh, seandainya kita prihatin sekali dengan saudara kita yang ada di Palestina gitu kan, yang ibaratnya itu ditekan, diperangi, dihabisi oleh Israel gitu kan, tidak tenang kehidupannya. Kita prihatin sekali, kita ibaratnya itu pengen menolong dan lain sebagainya. Akhirnya kita nekat ke sana, atau mungkin kita nekat mengeluarkan harta kita
ketika ada orang yang minta sumbangan begitu saja tanpa kita meneliti sumbangan itu benar-benar sampai atau tidak, sehingga ketika kita mengeluarkan harta itu sia-sia, atau ibaratnya donasi kita sia-sia, kitanya hidup ibaratnya itu belum cukup atau belum bisa melengkapi kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, namun kita memaksakan diri berdonasi dan donasinya itu belum jelas apakah bisa sampai benar-benar sampai kepada masyarakat Palestina yang terdampak perang itu, ataukah nanti hanya digunakan oleh ormas tersebut gitu kan, untuk kebutuhan ormas tersebut gitu kan. Itulah harus kita hati-hati. Kita boleh sangat berempati kepada sesama manusia karena itu adalah nurani kita yang harus kita jaga gitu kan dengan baik. Bagaimana kita itu harus memiliki empati terhadap sesama kita, namun empati itu juga harus dibarengi dengan akal pikiran yang sehat, yang rasional. Jangan sampai perasaan-perasaan itu menjadikan kita tidak lagi rasional dan kita mengabaikan kehidupan nyata kita di bumi Nusantara ini. Jadi itu teman-teman, ini semua semoga menjadi renungan bagi kita, dan berhati-hatilah saya pribadi dan kalian semua dalam menyikapi berbagai macam isu di belahan bumi ini, di belahan ibaratnya negara lain di luaran sana, untuk kita berhati-hati teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.